Di Indonesia terdapat beberapa monumen sejarah yang diabadikan berdasarkan peristiwa pada masanya. Berikut adalah 10 monumen terpopuler di Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe ya. Yang pertama, Monumen Panca Benua. Berlokasi di Jalan Legian, Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Berdiri di kawasan Legian, Monumen Panca Benua atau Grand Zero ini boleh dikatakan merupakan sebuah monumen yang indah. Walau demikian, kisah di balik pembangunan monumen ini sangat memilukan. Monumen Panca Benua menjadi bangunan yang mengingatkan wisatawan serta masyarakat dunia akan peristiwa memilukan pengeboman bom Bali 1 dan 2 yang pernah terjadi pada tahun 2002 silam. Beberapa tahun setelah monumen peringatan ini berdiri, wisatawan dapat melihat 202 nama korban yang meninggal beserta negara asalnya. Setiap tahunnya di tanggal 12 Oktober, monumen ini ramai dikunjungi kerabat korban dan masyarakat untuk mengenang peristiwa berdarah itu. Yang kedua, Monumen Monjali. Berlokasi di Jalan Ring Road Utara, Jongkang, Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Monjali atau Monumen Jogja kembali didirikan pada tanggal 29 Juni tahun 1985. Salah satu monumen di Indonesia ini digagas oleh Kolonel Sugiarto selaku Wali Kota Madya Yogyakarta dan diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paduka Paku Alam ke-8. Kehadiran monumen ini sendiri sebagai tugu peringatan peristiwa sejarah ditariknya tentara Belanda dari Yogyakarta di tahun 1949. Peristiwa sejarah tersebut menjadi penanda awal bebasnya bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintahan Belanda. Monumen di Indonesia yang memiliki bentuk kerucut ini juga sekaligus museum dengan 10 diorama yang menunjukkan momen kunci revolusi kemerdekaan Indonesia, artefak peninggalan masa kolonial, dan 1 ruangan memorial. Museum dapat dikunjungi setiap hari kecuali hari Senin. Yang ketiga, Monumen Nasional. Berlokasi di Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Dikenal dengan nama Monas atau Tugu Monas, dibangun pada 1961 sebagai bangunan peringatan perjuangan masa revolusi kemerdekaan 1945. Monumen ini memiliki tinggi mencapai 132 meter dan pada bagian puncaknya dilapisi emas yang membentuk kobaran api. Bangunan ini dirancang oleh Frederick Silaban dan R.M. Sudarsono. Monumen ini diresmikan dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli tahun 1975 oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto. Yang keempat, Monumen Palagan Ambarawa. Berlokasi di Jalan Engger, Sugio Pranoto, Panjang Lor, Panjang, Kecamatan Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah. Monumen Palagan Ambarawa yang dibangun sebagai simbol mengenang sejarah pertempuran Palagan Ambarawa yang terjadi selama 3 hari dari 12 sampai 15 Desember tahun 1945. Di masa itu, pasukan sekutu yang terdesak dari Magelang mundur hingga ke Ambarawa dan berhasil dihancurkan oleh pasukan TKR yang dipimpin Kolonel Sudirman. Berkunjung ke monumen di Indonesia satu ini, kamu bisa menemukan peninggalan pemerintahan Jepang dan Belanda seperti seragam para tentara, senjata perang, seragam tentara Indonesia, dan barang bersejarah lainnya. Selain itu, terdapat pula tank kuno, kendaraan angkut personel, dan meriam yang digunakan dalam pertempuran bersejarah tersebut. Museum Monumen Palagan Ambarawa bisa dikunjungi setiap harinya dari jam 8 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Yang kelima, Monumen Pers Nasional. Berlokasi di Jalan Gajah Mada nomor 76, Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Didirikan sekitar tahun 1918 atas perintah Pangeran Surakarta yaitu Mangkunegara VII, Monumen Pers Nasional yang menjadi salah satu monumen di Indonesia populer yang awalnya dibangun sebagai balai perkumpulan dan pertemuan pertama Persatuan Wartawan Indonesia.
Monumen sekaligus museum di Surakarta yang telah terdaftar sebagai Cagar Budaya Indonesia ini memiliki koleksi yang terdiri dari lebih dari 1 juta koran dan majalah, serta berbagai benda bersejarah terkait dengan pers Indonesia dan dapat dinikmati setiap harinya kecuali Sabtu dan Minggu, dari jam 8 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Yang keenam, Monumen Bandung Lautan Api. Berlokasi di lapangan Tegalega, sekitar 2 km dari alun-alun Bandung. Lebih tepatnya di Jalan BKR, Ciatel, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat. Monumen Bandung Lautan Api tersebut dirancang oleh Sunario. Ia merupakan seniman kontemporer sekaligus mantan dosen seni rupa di Institut Teknologi Bandung, ITB. Tinggi dari monumen ini yaitu 45 meter, di puncaknya dibuat bara api berwarna kuning keemasan layaknya api yang menyala. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi 1 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 23 Maret tahun 1946. Bandung Lautan Api merupakan puncak dari berbagai rangkaian peristiwa yang terjadi dalam agresi militer Belanda II. Peristiwa heroik tersebut tak lepas dari peran rakyat dan para pejuang Bandung yang dengan ikhlas meninggalkan harta benda. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Tujuannya adalah agar kota Bandung tidak bisa dijadikan markas militer oleh Belanda. Yang ketujuh, Monumen Jalesveva Jayamahe. Berlokasi di Armada Timur Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur. Nama Jalesveva Jayamahe yang diberikan pada monumen yang berdiri kokoh menghadap lautan ini diambil dari moto Angkatan Laut Indonesia yang berarti di laut kita berjaya. Salah satu monumen bersejarah di Surabaya ini dibangun oleh pemimpin Kepala Staf TNI Angkatan Laut Maritim Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan Laksamana TNI Muhammad Arifin serta dirancang oleh I. Nyoman Nuarta pada 1993. Yang ke-8, Monumen Trisula. Berlokasi di Blitar, Jawa Timur. Monumen Trisula diresmikan pada tanggal 18 Desember tahun 1972 oleh Deputi Kasat Letjen TNI Muhammad Jasim. Monumen ini dibangun untuk memperingati dan mengenang tragedi pembantaian PKI di daerah Blitar di mana Satuan Jajaran Brigade Infanteri Lintas Udara 18 Trisula melakukan operasi pembantaian PKI yang dipimpin langsung oleh Dan Brigif Linut 18 Pertama Kolonel Witarmin. Aksi pembantaian sisa-sisa PKI yang melarikan diri ke daerah Blitar Selatan terjadi pada tahun 1968 di Blitar tepatnya di Desa Bakung. Operasi ini bekerja sama dengan rakyat Blitar untuk menumpas PKI di Blitar Selatan. Yang ke-9, Monumen Dirgantara. Monumen Dirgantara adalah salah satu bangunan bersejarah di Jakarta yang lebih dikenal dengan nama Patung Pancoran. Ide pembuatan patung ini berasal dari Presiden Soekarno yang menginginkan agar dibuat sebuah patung mengenai dunia penerbangan Indonesia atau kerdigantaraan. Patung Dirgantara menggambarkan manusia angkasa yang menggambarkan semangat keberanian bangsa Indonesia untuk menjelajah angkasa. Monumen ini dirancang oleh Edi Sunaros sekitar tahun-tahun 1964 sampai tahun 1965 dengan bantuan keluarga Arca Yogyakarta. Pemasangan patung dapat diselesaikan pada akhir tahun 1966. Yang ke-10, Monumen Jenderal Sudirman. Monumen Jenderal Sudirman didirikan untuk mengenang banyaknya jasa Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman terkenal dengan taktik perang gerilyanya. Taktik ini dilancarkan untuk mengusir penjajah Belanda dan menjadi taktik terbaik bangsa ini. Sosok beliau adalah sosok pahlawan yang religius dan sederhana. Monumen Jenderal Sudirman diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 10 November tahun 1970.
Masih banyak monumen yang tersebar di Indonesia dan menyimpan banyak sejarah. Nanti kita akan bahas yang lainnya berdasarkan request di kolom komentar. Sampai jumpa.